Bayangkan kalau Ukraina dengan Rusia perang, apa persiapan kita di Indonesia? Menyelesaikan COVID saja tidak selesai-selesai, betul? Menyelesaikan BLBI saja tidak selesai-selesai, betul? Bahkan kita terpecah belah, sesama anak bangsa, sesama suku, ribut antar kampung. Ini merupakan sebuah kegagalan dari pemerintahan Jokowi, betul? Mana ada spanduknya? Ada itu, kita buat poster. Jokowi gagal dalam mengelola negara, sebaiknya dia mundur. Lagi Maha Penyayang. Saya, Marina Khadijah, saya berdiri di sini menyuarakan hati yang amarah karena penistaan yang di Indonesia yang bukan cuma satu agama itu harusnya mengajarkan toleransi. Kalau kita harus menghargai terhadap budaya wayang, kenapa harus mengusik suara aja? Seseorang dijadikan menteri di bidang agama, harusnya seorang menteri tersebut mumpuni kepada Bapak Presiden, orang yang Anda percaya untuk mengelola urusan agama dan umat di negeri ini. Dia menista agama dan menista suara azan, dan janganlah Bapak Presiden Jokowi diam saja, diam dan diam. Begitukah caranya Menteri Agama pilihan Bapak Presiden menata kerukunan umat beragama? Membuat gaduh bangsa ini. Kepada Bapak Presiden untuk menghentikan kegaduhan ini, segeralah cari pengganti Menteri Agama saat ini. Pecat Menteri Agama saat ini. Itu pun jika Anda peduli dengan kondisi umat saat ini yang sungguh tak bersahabat. Jangan biarkan situasi dan kondisi umat yang sedang marah dan geram atas kelakuan Menteri Agama saat ini membuat kami semakin muak. Dan kami umat Islam yang terusik dengan penistaan yang dilakukan oleh Menteri Agama. Lebih baik Anda, hai Menteri Agama, mundurlah, mundur, mundurlah. Bunda, para polwan, para adik-adikku yang kucintai ini, para polisi, marilah kita merenungkan kembali apa niat, tugas pokok dan fungsi kita sebagai polisi. Demikian juga TNI untuk menjaga kedaulatan negeri ini. Hari ini sangat memprihatinkan. Bayangkan kalau Ukraina dengan Rusia perang, apa persiapan kita di Indonesia? Menyelesaikan COVID saja tidak selesai-selesai, betul? Menyelesaikan BLBI saja tidak selesai-selesai, betul? Bahkan kita terpecah belah, sesama anak bangsa, sesama suku, ribut antar kampung. Ini merupakan sebuah kegagalan dari pemerintahan Jokowi, betul? Mana ada spanduknya? Ada itu, kita buat poster. Jokowi gagal dalam mengelola negara, sebaiknya dia mundur. Ada beberapa hal yang bisa memberhentikan presiden. Satu, meninggal dunia, mengundurkan diri, dan atau dimundurkan. Kita ingin Jokowi mundur secara arif dan bijaksana, seperti Bapak Soeharto yang berwibawa dulu, demi keutuhan bangsa dan negara. Kalau tidak mau mundur, maka kita masih punya saluran. Nanti habis lebaran kita akan aksi besar-besaran meminta anggota DPR untuk melakukan impeachment. Takbir! 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 Kita tidak akan melengsarkan Jokowi seperti Muammar Gaddafi, betul? Kita tidak ingin presiden yang kita cintai dan yang kita hargai diseret-seret seperti Muammar Gaddafi. Tapi kita ingin dia betul-betul turun soft landing. Berdasarkan sidang istimewa atas usulan anggota DPR yang katanya, sekali lagi, yang katanya kalau setiap mau pemilu dia adalah wakil rakyat, betul? Katanya wakil rakyat, betul? Tapi dia tidak mau mendengar dan melihat, betul? Pengkhianat. Mau tahu buktinya? Bagaimana undang-undang tenaga kerja dibentuk? Bagaimana undang-undang Omnibus Law?
kalau kata bapak saya almarhum itu namanya undang-undang borongan, semua ada di situ. Dengan alasan mempermudah investasi, dipermudah para yang punya duit nih dari luar negeri, tapi akhirnya pengangguran kita bertambah, kemiskinan meningkat. Apakah itu tujuan kita berbangsa dan bernegara? Jadi mau diapain Pak Jokowi? Kapan? Tentunya tidak sekarang. Nanti kalau Jokowi hari ini tidak mengambil sikap sebagai hak prerogatifnya untuk memberhentikan Yakut Khalil Qaumas, maka kita akan datang lagi ke DPR MPR dengan jumlah yang lebih besar. Seluruh Indonesia, takbir! Kita minta DPR selaku wakil kita cabut mandatnya kalau dia tidak bisa melakukan yang namanya impeachment. Impeachment adalah satu tindakan halal dan konstitusional, betul? Yang diatur oleh undang-undang dengan prinsip presidensial kita. Karena kita sudah nyaris tidak percaya dengan legislatif. Kita sudah nyaris tidak percaya dengan partai-partai, betul? Kita sudah nyaris tidak percaya dengan lembaga yudikatif, betul? Nenek-nenek nyolong coklat 2 ditangkap. Orang korupsi triliunan buron bisa main golf, liburan ke Eropa dan sebagainya. Bukan tidak mampu. Kita punya hubungan internasional, kita punya hubungan Interpol, punya hak-hak untuk mengembalikan warga negara yang buron. Niat atau tidak niat, semua ada di hati para pejabat kita. Takbir! Maka hari ini hari yang sangat bersejarah, hari Jumat. Ini ibunya, bapaknya hari nih, ibunya hari Jumat, hari yang berkah, tanggal 11 Maret, tepat dengan surat perintah 11 Maret, di mana Soeharto menyelamatkan bangsa ini dari rongrongan komunisme, betul? Maka aliansi Selamatkan Indonesia hari ini mengusung tuntutan tolak komunisme gaya baru. Saya satu-satunya orang di Indonesia yang menyatakan bahwa PKI tidak ada. Diam semua pasti. Media sosial, media mainstream, media cetak, semua orang bilang bahwa PKI, ada PKI, ada yang bilang tidak ada PKI, ada yang bilang tidak ada PKI, dialah PKI. Saya bilang hari ini, hari yang bersejarah di Patung Kuda nih, hari Jumat, bahwa PKI di Indonesia sudah tidak ada. Yang ada itu komunis gaya baru, betul? Karena PKI sudah dibubarkan pada tahun 66 dan keluar itu generasi emas, generasi milenial, pemuda dan mahasiswa yang secara otomatis diminta atau tidak diminta, diperkosa atau tidak diperkosa, dialah yang akan mewakilkan kita. Betul? Saya dan Jali Biteng hari ini, besok atau lusa sangat dipastikan akan maju. Tapi dialah calon pemimpin bangsa. Baik, kita dengarkan apa kata kalangan mahasiswa. Haluan ideologi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat saudara-saudaraku? Alhamdulillah kalau masih semangat. Oke, saya kira tadi cukup banyak orator dari ibu-ibu yang cukup banyak menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang mewakili dari masyarakat Muslim Indonesia. Dan hari ini saya pun hadir sebagai kaum milenial dari mahasiswa. Minta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia, bukan di Indonesia saja. Dan bukan itu saja tuntutan kami. Kami minta pemerintahan Jokowi untuk mencopot dan memenjarakan Pak Yakut sebagai Menteri Agama segera, secepatnya. Setuju? Setuju. Setuju. Pecat dan penjarakan. Ingat gak masalah Al-Maidah 51? Waktu itu ayat Allah dihianati oleh
seorang yang bernama Ahok. Tapi beliau sudah mendapat hukuman. Berarti sekarang Menteri Agama Yakut pun harus mendapat hukuman. Setuju nggak? Setuju. Ibu-ibu semua Setuju. harus mendapat. Di samping itu saya ingin menyampaikan juga masalah pemerintah kita yang saat ini sangat sulit kondisinya. Lebih sulit dari masa saya kecil. Saya masih ingat masa kecil saya. Pada saat itu mungkin masa-masa berjayanya PKI. Jangan lupa ibu-ibu, saya ini sudah sepuh, tetapi saya masih mau berjuang dan ada di atas pokok ini demi untuk kebaikan bangsa dan negara saya ke depannya, anak cucu saya. Allahu Akbar. Saat saya Dengan non-muslim, saya berpelukan di dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Kita sangat toleran. Saya pernah satu panggung dengan yang namanya Nasrani, dari Katolik, dari Hindu, dari Kristen, dari Buddha. Kami bersaudara. Tetapi ketika menyangkut masalah akidah, demi Allah, kami bukanlah orang yang suci. Kami bukanlah orang yang baik. Tetapi ketika seorang menteri agama yang tentunya kapasitas keagamaannya sangat lebih dibandingkan kami yang fakir ilmu, kita yang fakir adat. Kenapa? Sangat disayangkan. Seorang menteri agama yang notabene adalah seorang muslim, kok bisa menganalogikan suara azan dengan gonggongan suara anjing? Masya Allah. Suara azan adalah panggilan suci di dalamnya memuat syahadat tauhid, syahadat rasul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Satu iman di dalam dada, satu iman di dalam dada yang mengakui bahwa Allah itu adalah esa, Allah itu adalah tunggal, dan rasul adalah kami. Bagaimana mungkin dianalogikan dengan suara gonggongan anjing? Anjing itu adalah hewan yang bernajis. Suara azan adalah suara yang suci. Maka dengan itu kami memohon kepada Bapak Menteri Agama, kami jauh-jauh datang dari daerah sana, datang ke ibu kota ini, meminta Anda untuk meminta maaf di depan semua kaum muslimin. Apabila Bapak Menteri Agama tidak mau meminta maaf, maka kami meminta Bapak Menteri Agama untuk mundur menjadi Menteri Agama Republik Indonesia. Sebab Anda sudah membuat satu kegaduhan dan Anda bisa membuat semua anak bangsa bertikai gara-gara ucapan Anda. Dan jika Bapak Menteri Agama tidak mau mundur, maka wahai Bapak Jokowi, Laskar Suhadi Indonesia, kebetulan saya sendiri. Jadi dengan adanya kehadiran kita hari ini memperlihatkan bahwa kita betul-betul satu warna dengan dua kalimat syahadat. Mungkin saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat para mujahididah, kalian adalah semua umat Muhammad yang mempertahankan umat
Islam sampai akhir zaman. Hingga saudara-saudara Islam dimanapun kalian berada, kita adalah satu jiwa, satu raga yang akan melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Kehadiran kita hari ini, saudara-saudara, ada penistaan dan penghinaan yang dilakukan oleh Menteri Agama, yaitu akut dengan membandingkan suara azan dengan gonggongan azing. Saudara-saudara saya, ingat, ini merupakan salah satu propaganda asing yang akan mempropagandakan rakyat Indonesia, saudara-saudara saya. Takbir! Takbir! Saudara-saudara saya, kenapa aku berbuat seperti itu? Berarti ada dalang dan otak di balik sebut ini. Saudara-saudara saya, coba lihat, dengan adanya PPKM hari ini merupakan salah satu instrumen yang mereka lakukan dengan modus bertanah untuk menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia, saudara-saudara saya. Betul-betul. Saudara-saudara saya, hari ini kita punya TNI, punya Polri, tapi ingat, perlu dicamkan baik-baik. Pada waktu saat penyusunan perubahan Pancasila, mereka semua pada diam. Mereka selama ini sering mengatakan NKRI harga mati, tetapi semua yang itu merupakan salah satu kebohongan untuk menutupi kebenaran para cukup-cukup asing di negeri ini, saudara-saudara. Takbir! Takbir! Saudara-saudara saya, yang hadir hari ini adalah semua ratasan keringat anak bangsa yang akan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu tambah lagi satu sebagai dasar fondasi kita, dasar negara kita. Setelah itu adalah pertahanan negara kita, TNI Polri. Inilah yang diacak-acak Jokowi, pembohong, raja utang, raja penipu rakyat, tidak ada uang. Orang umat Islam yang naik haji dibatalin, uangnya hilang lenyap, umatnya dicaci maki. Coba bayangkan saudara-saudara, ini lagi vaksin, mereka tidak mengetahui apa yang ada di vaksinasi tersebut. Seharusnya Kapolri, Panglima TNI harus melihat apa yang ada di dalam obat vaksin itu dari negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Ini salah satu modus perang dunia ketiga dengan menggunakan tangan-tangan negara rakyat-rakyat Indonesia, yaitu pejabat-pejabat yang sangat tidak toleransi sama umat. Oleh karena itu saya minta kepada umat seluruh umat beragama, jangan biarkan nyawa kalian berakhir di zaman Jokowi. Ingat bahwa kita merupakan salah satu generasi, merupakan negara yang akan melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa sampai tetes darah terakhir. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Terima kasih. Sekian orang dari apa? Panglima besar ya. Cinta. Ini adalah tugas Pak Polisi yang punya hukum, bahwa rakyat tidak setuju dengan IKN pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan.